Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di depan kita sudah ada makalah dari kelompok 8, Psikologi Islam 2. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka. Di sini tertulis ada 3 daftar pustaka. Tetapi yang sayangkan, penulisan daftar pustaka hanya menyertakan link dan tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal inti dari daftar pustaka itu adalah untuk mengetahui nama penulis, kemudian judul buku kalau menggunakan referensi buku, kemudian tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Jadi ini masih jauh dari yang diharapkan. Tolong untuk daftar pustaka ini ketiga-tiganya diganti. Baik, itu berkenaan dengan daftar pustaka. Pada halaman cover ini saya beri warna kuning dan dalam sebuah judul itu D-nya kecil. Angka atau tahun 2020 itu harusnya di atas. Jadi ditarik aja ke atas ini. Akan dihapus bagian sini. Nah, nanti angka 2020 akan ketarik ke atas. Kemudian ini kita lihat saja daftar isi. Ini sudah menggunakan daftar isi otomatis. Bagus. Jadi kalau menggunakan daftar isi otomatis itu nanti kelihatan di sini headingnya. Jadi semakin mudah untuk mengecek. Kemudian untuk pendahuluan rumusan masalah. Di sini ada hal yang perlu ditransliterasi. Ini saya kasih warna kuning karena sebelumnya itu sebelum kutip itu harusnya ada spasi. Hulukun itu miring karena transliterasi. Rumusan masalah di sini ada 2. Pertama, pengertian mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam. Ingat, rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan harus ada kata tanyanya. Apa? Pengertian mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam. Tapi kalau apa ini kurang cocok, bagaimana? Bagaimana mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam? Huruf depannya kecil semua. Apa yang dimaksud dengan akhlak dan etika? Jangan lupa tanda tanya. Tujuan untuk mengetahui mengajak seseorang memeluk agama Islam ini tolong diperbaiki untuk mengetahui arti dari akhlak dan etika. Oke. Tujuan dan rumusan masalah jumlahnya 2. Saya lihat pada makalah ini tidak ada footnote sama sekali. Jangankan footnote, halaman pun tidak ada. Maka tolong beri halaman. Kemudian ketika saya melihat tidak ada footnote, maka saya bertanya-tanya, ini diambil dari mana? Nah, jadi kalau semakin tidak ada footnote, maka semakin mencurigakan. Kalau ada makalah, terus kok footnote-nya lengkap, saya husnudzon saja. Saya percaya saja dengan penulis. Ini sudah merujuk dari sumber A, sumber B, sumber C. Tapi kalau tidak ada footnote sama sekali, malah saya curiga. Maka saya copy satu paragraf, kemudian saya search langsung di Google. Kemudian saya menemukan artikel dakwah Islam. Saya cek dari atas, hukum mengajak orang masuk Islam. Kemudian di makalah ini, hukum mengajak orang masuk Islam. Itu sama persis, satu paragraf ini persis, lebih dalam. Menjadi seorang muslim, paragraf selanjutnya. Menjadi seorang muslim. Kemudian waladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ini juga waladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ini semuanya copy paste.
copy paste yang warna kuning, ini copy paste dari situs tersebut. Maka saya beri tanda warna kuning. Karena copy paste, maka ini harusnya dihapus. Tidak boleh dalam karya ilmiah itu copy paste, apalagi copy paste-nya ini berhalaman-halaman. Jadi saya anggap untuk poin pertama ini belum menulis. Silakan dalam revisi menulis ulang. Ambil dari referensi buku atau jurnal. Untuk yang kedua, ini saya juga masih belum menemukan footnote sama sekali. Kemudian saya searching di Google, saya menemukan jurnal. Kalau ini masih mending, referensinya masih jurnal. Jadi tidak saya beri warna kuning seperti yang sub yang pertama. Karena sub yang pertama itu mengambil dari situs dan semuanya copy paste, maka saya beri warna kuning. Untuk pengertian akhlak ini, saya hanya menemukan ini di jurnal, sama persis memang, tapi ini berkenaan dengan pengertian, maka saya masih tolerir, masih keringanan lah. Untuk paragraf-paragraf setelahnya masih menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda dengan jurnal yang ini. Hanya saja memang kekurangan dari penulis ini harusnya memberikan footnote dari jurnal tersebut. Tulis nama penulis jurnal, judul jurnalnya, nama jurnalnya. Tapi di sini belum tertulis nama jurnal. Jadi tolong dituliskan. Jadi ini sepertinya memang ada beberapa penulis. Sub yang pertama itu si A, sub kedua si B, sub ketiga si C. Nah, untuk yang pertama itu benar-benar copy paste, maka saya beri tanda kuning dan saya hapus, saya anggap tidak menulis. Kemudian yang sub yang kedua ini masih ada usahanya, sedikit dirubah-rubah. Jadi kalau masuk aplikasi plagiasi yang B ini lebih baik tentunya. Hanya saja masih belum ada footnote. Ini masih ada beberapa yang harus diperbaiki seperti Mahmudah, ini harusnya transliterasi, Mazmuma ini juga transliterasi. Mahmudah itu bagaimana transliterasinya? Mahmudah itu mu panjang dah. Mazmuma ini juga transliterasi harusnya. Bahasa Latin, bahasa spasi Latin. Ini juga berdasarkan ajaran harusnya ada spasi. Ada spasi. Kemudian ke bawah lagi, ini juga diambil dari jurnal, hanya saja tidak ada referensi dari jurnalnya. Ini ayat Al-Quran, ini ayat Al-Quran, belum saya temukan hadis untuk subbab yang kedua, maka tolong ditambahkan hadisnya. Penutup. Kesimpulan, apakah menjawab dari rumusan masalah? Kita coba copy rumusan masalahnya apa? Apakah dijawab pada kesimpulan? Bagaimana mengajak seorang untuk memeluk agama Islam? Hukum mengajak masuk Islam merupakan ganti hal yang banyak sekali menjadi pernyataan di kalangan kaum masyarakat umum, terlebih lagi mengingat Islam sendiri merupakan, sebenarnya sudah masuk sih. Untuk kesimpulan nomor 1 sudah masuk, hanya saja harusnya ditulis nomor 1. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan akhlak dan etika? Akhlak berasal dari kata ini sudah terjawab, hanya saja harusnya ditulis angka 2. Ini ditulis angka 1. Oke. Tapi sayangnya untuk yang pertama tadi copy paste semua, maka saya beri warna kuning supaya dihapus dan diganti dengan tulisan yang baru yang merujuk dari buku atau jurnal. Untuk tugas silakan ketik pada browser kalian s.id/dwtpk, s.id/dwtpk, tulis atau ketik pada browser kalian dan kerjakan tugasnya.
Baik, untuk makalah ini, yang pertama daftar pustaka masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau ketentuan penulisan daftar pustaka, maka tolong diganti. Yang kedua, gunakan sumber rujukan referensi dari buku atau jurnal. Yang ketiga, untuk yang copy paste tadi dari website saya hapus, saya anggap belum menulis, maka tulis ulang dari buku atau jurnal. Kemudian yang keempat, footnote tidak ada sama sekali. Untuk subbab yang kedua dan seterusnya tadi memang mengambil dari jurnal. Bagus, tetapi belum disertakan footnote. Nama penulisnya siapa, judul artikelnya apa, kemudian nama jurnalnya apa, volume berapa, nomor berapa. Itu harus lengkap. Baik, semoga kelompok 9 sampai 13 tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 8. Semoga lebih baik lagi. Ingat, ini mata kuliah hadis-hadis dakwah yang diperbanyak hadisnya. Kalau yang diperbanyak ayat Al-Qur'annya itu namanya ayat-ayat dakwah. Ada mata kuliah sendiri ayat-ayat dakwah. Jadi di sini kalian harus memperbanyak hadisnya karena mata kuliah hadis-hadis dakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.